Tanda tak dalam, air deras menghanyutkan. Izinkan saya mengucap salam mewakili tim sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam konstitusi. Berlandaskan budaya Melayu Universitas Lancang Kuning. Perkenalkan, nama saya Razali, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Nama saya Johanna Boris Sinaga, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Nama saya Sugar Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Reformasi, regulasi, menggunakan Omnibus Law di Indonesia. Ada beberapa urgensi dalam hal revolusi, regulasi menggunakan Omnibus Law. Yang pertama kali hal ini disampaikan oleh Pak Sofyan Jalil selaku Kepala Kementerian Pertanahan dan Agraria. Beliau mengatakan bahwasannya banyak undang-undang yang bertentangan atau disharmonisasi. Maka beliau mengatakan upaya untuk mengharmonisasi undang-undang yang disharmonisasi perlu terobosan, yaitu dengan menggunakan Omnibus Law. Yang kedua, hyperregulasi. Hyperregulasi ini di tahun 2017 terakhir terdapat ada 42.000 aturan peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan pusat hingga peraturan daerah. Nah, jika ini ingin dirubah atau diganti, maka akan memakan banyak waktu karena tidak cukup waktu untuk merubahnya. Yang ketiga, siklus bonus demografi. Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, di mana banyaknya usia produktif daripada usia yang tidak produktif. Nah, ini menjadi gejala sosial. Jika berhasil dikendalikan, maka akan menjadi suatu hal yang besar dan ini baik. Namun jika tidak bisa dikendalikan, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Nah, dari tiga hal ini perlu adanya perubahan atau terobosan konsep dalam peraturan perundang-undangan. Dari tiga urgensi penjelasan yang telah disampaikan, banyak pendapat pakar politik yang beranggapan dalam penyampaian ataupun dalam pembuatan Omnibus Law menjadi sistem hukum perundang-undangan di negara Indonesia ini. Yang pertama ialah, menurut pendapat pakar politik hukum tata negara Jimmy Asidiki mengatakan ada tiga bentuk keadaan untuk melaksanakan sistem hukum Omnibus Law di Indonesia. Yang pertama ialah dengan mengubah undang-undang saling berkaitan. Yang kedua ialah dengan mengubah undang-undang tidak saling berkaitan. Yang ketiga ialah mengubah undang-undang tidak saling berkaitan tetapi saling bersinggungan. Yang kedua ialah, menurut pendapat dari pakar politik hukum tata negara Mbak Fitri Safitri mengatakan bahwasannya Presiden sedang mengalami kekeliruan ataupun mengalami ketakutan terhadap banyaknya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakibatkan tidak harmonisasinya peraturan perundang-undangan di Indonesia antara satu dengan yang lainnya. Terdapat 4.000 peraturan perundang-undangan, yaitu regulasi yang beraktif sebagai undang-undang dari tingkat daerah ataupun tingkat wali kota sampai tingkat
provinsi yang mengakibatkan tidak harmonisasinya peraturan undang-undangan yang ada di negara kita ini. Maka daripada itu, Mbak Fitri Savitri selaku pakar politik hukum tata negara mengatakan bahwasannya Presiden sedang mengalami keresahan terhadap ketidakstabilan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini, karena terdapat sebanyak 4.000 peraturan perundang-undangan yang aktif sebagai undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Maka daripada itu terjadilah tumpang tindih peraturan perundang-undangan mengakibatkan ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Omnibus Law merupakan langkah awal untuk mengubah penyelesaian peraturan perundang-undangan di negara Indonesia ini, karena sistem hukum Omnibus Law ini ialah untuk menggabungkan peraturan perundang-undangan ataupun mengubah, menyatukan peraturan undang-undangan supaya kita hanya satu fokus, yaitu terhadap Omnibus Law tersebut. Maka daripada itu, untuk menyelaraskan sistem hukum Omnibus Law dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, kita harus menyelaraskan sistem hukum Omnibus Law ini kepada peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia ini. Supaya apa? Supaya letak regulasi peraturan perundang-undangan Omnibus Law ini diakui sebagai undang-undang yang tidak bertentangan dengan urgensi peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia. Kemudian kita melihat dari sisi sejarah yang dimana negara Belanda pada saat itu menjajah negara Indonesia, dan pada saat itu juga negara Indonesia memakai aturan dari negara Belanda. Dan ketika kita melihat dari negara Belanda sudah memakai konsep Omnibus Law pada tahun 2016, lantas mengapa negara kita tidak bisa menerapkan konsep Omnibus Law di negara ini? Selanjutnya kita berpikir dari melihat secara sosiologi ataupun realita yang ada di negara kita, yang dimana terjadi keresahan di dalam masyarakat mengenai cipta lapangan kerja. Artinya ketika terjadi keresahan cipta lapangan kerja, berarti tidak ada aturan, berarti kita tidak untuk menghapuskan yang namanya Omnibus Law. Karena pada dasarnya Omnibus Law terjadi 3 komponen, yang artinya yang pertama perpajakan, cipta lapangan kerja, dan UMKM. Ketika kita meresahkan cipta lapangan kerja saja, kita tidak untuk membatalkan Omnibus Law, saudaraku. Dan selanjutnya kita beralih kepada yuridis, yang dimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 huruf A, B, C, D, dan F, G tidak ada bertentangan dengan Omnibus Law, yang artinya untuk apa kita meresahkan adanya Omnibus Law? Ketika kita melihat secara yuridis, sosiologis, dan sejarah, selanjutnya kita beralih kepada yang adanya konteks di mana jalan keluar dari adanya Omnibus Law. Ketika kita menyatakan kita ingin menerapkan adanya Omnibus Law di negara Indonesia, lantas apa jalan keluarnya? Itu yang kita harus cari, saudaraku. Jalan keluar dari semua ini adalah menerapkan Omnibus Law di negara kita dan diubah menjadi peraturan perundang-undangan, di mana terletak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 huruf C. Maka dari itu kami menjelaskan secara lugas, tegas, dan mantap bahwa Omnibus Law suatu yang ingin diterapkan di negara kita dan bagus untuk diterapkan di negara kita. Hilangkan kerisauan, hilangkan segala aspek konflik yang di pikiran saudara-saudari semua untuk mengajukan bahwasanya Omnibus Law sangat bagus untuk diterapkan di negara kita. Terima kasih. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Anda tersilap tutur bicara, Jari disusun, maaf dipinta.